Halo kawan-kawan, kita hari ini bertemu kembali. Sebelum lupa, saya ucapkan dulu Selamat Hari Raya Idul Fitri. Semoga semuanya sehat dan kita semua, seluruh rakyat Indonesia diberkati kesehatan dan kekayaan yang berlimpah, yaitu semua orang pengennya. Oke. Ya, kebetulan sekarang ini orang sedang rame-ramenya, ya, selain pulang kampung dan berjalan-jalan. Nah, itu memang musimnya. Nah, Anda yang Muslim pulang kampung bertemu dengan sanak saudara di kampung. Kemudian yang suku Tionghoa banyak juga pulang kampung, karena pulang kampung untuk bersembayang kepada leluhur, mengunjungi makam. Jadi banyak yang pendatang-pendatang, makamnya masih di tanah asalnya, masih di kampung. Ya. Jadi tahun ini mobilisasi masyarakatnya sangat tinggi. Ya. Jadi kebetulan bertumpuk jadi satu, ya. Belum lagi yang jalan-jalan, ya. Yang Jakarta pergi ke luar kota, yang luar kota datang ke Jakarta. Jadi ya memang bulan-bulan sekarang ini adalah masa-masa bermobilitas tinggi. Salah satu tradisi ini adalah tradisi sembahyang leluhur, sembahyang makam, membersihkan makam. Nah, itu yang biasa orang bilang cengmeng, ya, cengbeng. Ya sebenarnya bukan cengbeng sih. Yang betul adalah Qingming, ya, Qingming. Ya tapi ya susahlah, kita lidah sudah terbiasa dengan ngomongnya cengmeng aja, jadi cengmeng udahlah. Nah, apa yang terjadi cengmeng? Ya kita cerita sedikit. Sebenarnya udah pernah diuraikan, ya. Tapi saya tertarik dengan satu video yang viral beberapa waktu yang lalu, ya. Video itu tidak terlalu panjang, tapi sangat menghebohkan. Di mana di salah satu daerah di Jawa Tengah kalau nggak salah, dekat-dekat Semarang mungkin, ya, terdapat masyarakat yang memanfaatkan batu nisan, ya, untuk tutup selokan, ya. Nah, yang ditutup itu justru tulisannya itu ada di atasnya, diinjak-injak segala macam, ya. Begitu saya lihat, kok begitu ya? Lalu saya mendengar keluhan dari kawan-kawan, waduh ini mah tidak menghormati budaya orang lain. Ya. Jadi ya sebetulnya sih ya mungkin juga masyarakat itu nggak ngerti, ya, nggak ngerti. Ya tapi ya bagaimanapun kita perlu saling menghormati budaya, yaitu memang sesuatu yang perlu, dan sebagai pemuka masyarakat perlu memberikan binaan, ya, dari pemerintah pun harus memberikan arahan-arahan, ya, supaya tidak terjadi kekacauan seperti itu, ya. Di Jakarta misalnya, saya pernah pergi ke kebun nanas, ya, pekuburan Chinese atau Tionghoa, kebun nanas, ya. Ada yang di sana kan banyak sekali kuburan-kuburan dan banyak kuburan tua yang ya bisa dikatakan tidak terurus atau setengah agak terurus, ya. Lalu di situ ada yang di antara kuburannya itu dibikinkan semacam gazebo, ya, gazebo. Nah, gazebo itu
itu untuk menutupi kuburannya, ya. Jadi cukup besar. Ya. Lalu saya melihat sendiri bahwa ada yang memakai kain, memakai kardus dan lain-lainnya, ya, membuat dinding untuk gazebo itu. Jadi gazebo itu ditutup, didindingkan, ya. Kemudian orangnya tinggal di dalam, ya, orang tinggal di dalam. Ya, walaupun kita lihat ini tidak benar, tapi ya kita juga nggak berani menegur secara langsung, ya. Ini yang bisa ditertibkan, bisa menertibkan adalah yang berwenang, bukan kita, ya. Kita walaupun pengen memberitahukan, tapi takut pula tersinggung. Saya pikir pikiran saya ini sama dengan yang lain-lainnya. Ya, pengen menegur, pengen memberitahukan, tapi takut terjadi perselisihan atau salah paham. Ya. Jadi ini sangat tidak baik. Nah, sangat tidak baik. Ya, tapi saya dengar sih kasus yang di Semarang itu sudah beres karena ada dari Paicasing, ya, PSMTI Semarang sudah turun tangan untuk meminta tokoh masyarakat atau pemerintah setempat untuk membereskan, dan tutupan got juga sudah diangkat, ya, sudah diangkat dan dibersihkan, ya. Jadi kalau kita sekarang kucuk-kucuk mau ke sana mau lihat udah nggak ada sih, udah beres. Itu hebat, ya, PSMTI memang hebat. Memang butuh masyarakat, perkumpulan semacam itu yang bisa memberikan pencerahan, ya, kepada masyarakat, ya, dan bertindak sebagai jembatan, ya, jembatan supaya tidak terjadi kesalahpahaman yang lebih dalam. Lalu bercerita tentang Qingming itu sebenarnya banyak sekali hal yang bisa diceritakan, ya. Kebetulan tahun ini, tahun kemarin juga waktunya hampir sama dengan Idul Fitri, ya. Karena memang tahun-tahun tertentu itu bisa berdekatan, ya. Tapi ada satu momen, satu perayaan, satu jeju yang menimpa atau mirip atau sangat dekat dengan Qingming, ya, itu adalah disebut Han Shijie. Han Shijie, ya. Han Shijie itu adalah di mana pada hari itu semua orang nggak boleh menyalakan api. Jadi makan makanan yang dingin. Ya, kalau kita cerita tentang itu, ya, dekat sekali dengan perayaan Nyepi, ya, di Bali. Perayaan Nyepi di Bali juga begitu, katanya sepanjang hari itu tak ada yang masak, tak ada yang menyalakan api, ya. Nah, di Tiongkok rupanya ada juga, namanya Han Shijie, ya. Han Shijie ini sangat dekat sama Qingming, karena itu sekarang sudah didempetkan dengan Qingming itu sendiri. Jadi sudah tidak berdiri sendiri. Jadi merayakan Qingming yang merayakan Han Shijie juga, ya. Han Shijie itu terjadi itu sangat awal. Ya tentu Qingming dulu, ya, Qingming dahulu. Qingming itu kira-kira sudah ada kira-kira 2.500 tahunan yang lalu. Orang sudah mulai melakukan sembahyang leluhur setiap tahun, ya. Ya tentu dipimpin oleh pemuka masyarakat atau oleh raja-rajanya, ya, pada waktu itu. Lalu diikuti oleh masyarakat umum. Kemudian timbul menjadi semacam tradisi. Kemudian diperkuat oleh apa yang diajarkan oleh Confucius, ya, Kongzi, tentang xiao tao, tentang bakti, ya, bakti. Bakti itu diterapkan kepada orang tua sewaktu mereka hidup, ya.
Tetapi setelah mereka wafat pun mereka tetap dihormati, ya. Jadi tetap dikenang. Jadi bukan berarti ya manusia itu begitu meninggal ya habis gitu aja. Orang itu sangat cepat lupa, sangat cepat lupa. Ya. Kalau saya yakin kalau saya tidak bikin video atau tulis menulis terus menerus, ya mungkin berapa bulan kemudian orang sudah lupa Xiangyi itu siapa sih katanya. Jadi karena itu kita berkala bikin video, ya, bikin tulisan, bikin kalender dan lain-lain. Nah, supaya orang tetap ingat. Nah, bakti itu, sembahyang leluhur itu, nah itu gunanya supaya keturunan itu selalu ingat akan kebaikan, akan jasa-jasa orang tuanya, ya. Karena itu Qingming itu penting, ya. Sekarang ini banyak orang-orang tua yang takut kalau anak-anaknya repot katanya. Wah, anak saya repot, ada yang tinggal di Amerika, ada yang tinggal di Inggris, ada yang tinggal di Australia, ada yang tinggal di mana. Nah, Steve Qingming masih harus pulang untuk sembahyang, repot. Ya mendingan gua bakar aja deh, buang ke laut, selesai katanya. saya nggak sependapat, ya, kurang setuju. Walaupun saya tidak mengatakan itu tidak benar. Nah, itu sih sah-sah saja, tetapi itu menjadi tidak ada satu objek untuk anak-anak kita untuk mengingat orang tuanya. Karena bila mana anak-anak bisa mengingat orang tua, maka cucu-cucu atau anak-anak mereka pun akan melihat contoh orang tuanya, juga akan menghormati orang tuanya. Nah, jadi kita ini memang budaya timur ini orang tua itu memang dipandang. Tidak seperti barat. Kalau di barat ya anak-anak ya anak ya bapak ya. Orang tua itu hanya wajib itu menyediakan pendidikan aja sampai kepada mereka sudah dewasa sudah, ya, selesai. Kalau orang timur enggak begitu. Jadi ada satu pepatah Hokkien mengatakan jia ge ji ai bai qiu tao. Artinya kalau kita makan buah kita harus ingat, ya, pohonnya, pohon buahnya itu, ya. Kita makan buah kemudian kita tidak peduli sama pohonnya, nanti buahnya dari mana? Pohonnya diberantakin, nggak dijaga, ya. Berarti kita cuma makan satu kali aja itu buah. Setelah itu pohonnya udah nggak ada. Jadi artinya ya orang harus bisa mengingat asalnya, ya. Nah, ini memang budaya timur. Tidak hanya keturunan Tionghoa, ya, yang Muslim pun setiap Lebaran kan pergi juga ke kuburan, ya, sembahyang kubur juga, ya. Jadi tidak ada beda sebetulnya. Cuma kalau masyarakat Tionghoa itu ditimbulkan sebagai semacam hari besar tersendiri, semacam jeri tersendiri, ya. Jadi dia tidak digabung kepada misalnya hari rayanya, Imleknya, tetapi berdiri sendiri dia. Ya. Kekuburan atau berkumpul-kumpul itu, ya, itu ada baiknya. Itu memang ada baiknya, ya. Kenapa? Karena ya seperti orang bilang, ya anaknya itu sudah menyebar ke seluruh dunia atau ke beberapa tempat di Nusantara, ya. Nah, jangankan yang menyebar, sama-sama di Jakarta pun karena kesibukan saling tidak berkomunikasi, ya, sampai-sampai anak-anak atau cucunya bertabrakan di jalan, saling berantem di jalan, tuh nggak tahu dia siapa. Itu kedewatan, ya, keterlaluan. Jadi sesekali kumpul itu penting, ya, sesekali kumpul penting. Tapi kalau misalnya
Ya berkumpul itu ada banyak sekali cara ya. Misalnya dengan pesta ulang tahun ya. Tapi pesta ulang tahun itu kalau setiap orang ulang tahun, kalau satu keluarga punya 4 anak ya, setiap anak ada 4 anak lagi, jadi cucunya ada 4, berarti cucunya ada 16 ya know? Orang tuanya ada 4 orang tua punya orang tua itu pasang 2 ya, berarti sudah berapa? 14 kali 4 ya toh? 16. 16 tambah 4 20. 20 tambah 2 lagi 22. Satu tahun itu habis 22 hari untuk pesta ulang tahun. Sanggupkah kamu?